Oke teman-teman, balik lagi sama gue Davin di Memo Modifikasi. Kali ini gue mau kasih lihat kalian lebih dalam lagi. Gue mau kasih lihat kalian bagian-bagian rusak daripada mobil ini. Oke, ikutin kita ya. Jangan lupa safety is number one. Oke teman-teman Memots, pada episode kali ini gue mau sharing ke kalian soal kerusakan di mobil Mazda 808 ya Eri. Ini terutama pada body-body, dan sorry gue keringatan banget di video ini karena cuacanya panas banget. Hehe. Nah, bagian pertama teman-teman, ini yang bisa kalian lihat di bagian lampunya ini. Kalau kalian lihat nih, di back karat udah, karena udah dari plastik, ini dari besi. Di sini udah nggak rata tuh, pecah-pecah. Kalian lihat, terus kalian lihat ininya ya, apa sih ini bilangnya, ini juga panelnya udah jatuh. Jadi posisinya kalau lihat lurus, loh, kok ada kameramen nih? Iyalah, depan rumah saya. Oh, bagus deh, bantuin saya. Sini, bantuin saya. Nah, sekarang udah ada kameramen, jadi lebih enak. Gue mau kasih lihat yuk. Ini yang tadi gue bilang, kalau kalian lihat dari depan, ini jatuh ke bagian bawah. Ini turun ya. Jadi plat nomornya juga kalian lihat harusnya kan nggak begini nih. Ini posisinya naik. Terus nih, kalian lihat ke dalam tuh. Nih, itu nggak megang bagian ininya, sini sampingnya gue nggak tahu nih kenapa nggak nyampe. Kayaknya sih bracketnya bengkok di sini. Terus bentar ya, gue buka. Nah, ini kan enggak, Bangkunya makin parah. bangkunya itu. Ini yang kemarin gue bilang bracketnya jadi nggak megang bagian depannya, bracketnya patah. Nih, harusnya kan begini nih. Ini patah, terus bagian sononya Itu jangan digoyang-goyangin, emang begitu kan? nggak tahu dah. Tadi sih saya naik udah begitu. Sama satu bagian belakang tuh kayaknya nih, soalnya goyangnya bisa horizontal tuh, belok. Terus kalau kalian lihat panel door trimnya di sini, dari pemilik sebelumnya udah diganti jadi warna begini, terus dibaut nih. Gua nggak tahu emang dasarnya dibaut apa gimana. Terus ini juga handle-nya udah nggak layak, udah kendor. Ini putaran dari window-nya kalian nggak bisa putar pakai tangan, dicolok, hampir dicolok baut sama dia tuh. Jadi tetap pakai kunci pas kalau misalkan mau ngebuka kacanya. Terus kalau situ tadi coba bawa nggak? Ini kalau mobil ini dibuka harus dari yang sono ya, pintu sono kan? Dari depan. Dari sono kan? Iya, dari depan lagi. Jadi kalian harus pakai tuas ini nih untuk ngebuka pintu drivernya. Tapi itu yang buka dari sana itu cuman buka kunci doang. Oh. Jadi kalau buka dari dalam nggak bisa, mesti buka dari luar. Nah iya, bukanya dari luar, dari sono. Terus baru masuk kan ke mobilnya, ngebuka yang sini kan? Iya. Jadi masuknya memang dari sana. Nah, Terus orang sana mau masuk juga, kalau mau keluar mesti dibukain dari depan. kalau keluar mesti dibukain dari depannya itu. Iya. Oh. Ini juga setahu saya nggak bisa dibuka dari sini deh. Tuh. Itu memang ya, lihat aja udah Ya. begitu tuh. Ini udah nggak nyatu nih sama ini, jadi cuma nyantol doang di pintunya, nggak bisa untuk kebuka. Terus apa lagi ya? Setirnya udah ganti. Kayaknya sih setirnya udah ganti ya. Ini. Setirnya udah ganti, tapi klakson masih nyala tuh. Akinya habis nggak ya? Gitu kira-kira. Enggak sih, harusnya. Terus kalau kalian lihat nih ya, ini gua tutup dulu biar kalian bisa lihat bagian eksteriornya. Nih, shootnya dari sini deh. Nah. Nih, kalian coba lihat lurus ke sono. Jadi
catnya nggak rata guys. Teman-teman tuh catnya nggak rata. Nih kalau kalian nih stop di situ deh. Nih lihat nih. Ini gua nggak tahu nih dempulan atau karena cat ulang. Catnya geradakan nggak rata. Nah terus apa lagi ya? Nih gua coba bukain bagian belakang. Ini yang paling jelas main gue lihat. Shit. Karena mobil ini dulu masih besi semua partnya, jadi saat skirtnya dia itu masih bukan plastik, masih pakai besi. Tuh bolong. Kata dari pemilik sebelumnya, ini bolong ya. Kata dari pemilik sebelumnya, ini bekas yang kayak gini nih, yang kayak di depan. Tapi kan ini kalau kalian lihat nih bautnya di sini nih. Jadi gue bingung tuh kenapa dia bolong di tengah. Gitu. Terus ini hilang nih sen belakang. Sen belakangnya nggak ada, ini harus ada lampu sen di sini. Apalagi ya, ini lampu miring. Jadi mesti ganti. Ini sih nggak susah carinya, partnya banyak lampu ini. Nah, ini dia. Ini namanya jurus kobel. Mesti dikobel dulu baru kebuka. Lu gimana ya seri kemarin? Nggak jago nih. Kurang gua. Ini. Kurang panjang gitu punya, agak. Ini katanya suruh geser katanya ada tuas gitu. Gimana tuasnya? Nggak tahu ah. Nggak ada itu ya? Apa? Kalian kalau misalkan Engkolan yang dari depan nggak ada ya? Nggak ada. Kalian kalau mau lihat, ntar deh video yang sebelumnya kalian lihat deh. Itu awal-awal kok. Nih, karet hilang. Karet kaca hilang, full. Sampai ujung-ujung tuh semua. Sampai bawah. Terus nih, lihat kan? Catnya balang belentong namanya. Tuh, totol-totol semua. Pecah. Itu karat bukan sih? Bukan. Hopefully sih belum. Ini. Oh, ini ternyata karetnya. Ini memang dicat. Ini karetnya ikutan dicat. Ikut dicat. Ini nih yang kayak begini nih. Oh iya, pecah. Terus banyak ya. Kalau body major banget tuh, pecah-pecah kayak begini. Tangki bensin gak ada kuncinya, tinggal buka. Terus kalau jalan katanya Erik sering tumpah bensinnya. Kalau kepenuhan. Kalau kepenuhan ya. Ya. Jadi isi kalau bensinnya nggak boleh kepenuhan. penuh-penuh. Kan udah kencang loh tuh. Kalian lihat ya. Bisa putar lagi. Jangan, makanya udah. Itu bahaya itu. Ini handle hilang nih. Handle hilang teman-teman. Jadi kalau buka pintu yang sini juga mesti dari depan. Jadi kalau pintu depan ini rusak, udah nggak bisa dibuka pintunya. Begitulah. Nah, ini terus engsel pintu bagian sini. Engsel pintunya kalian nggak boleh buka gede-gede. Nih, ini. Kalian nggak boleh buka gede-gede karena di situ kayak ada semacam pentolan, gua nggak tahu bagian mana di sini nih tepatnya. Jadi kalau kalian bukanya pol banget, dia bunyi cetak gitu. Tuh karatnya, ya. Banyak karat di situ karat juga. Karat pintu yang bawah tuh. Yang di bawah pintu ini gua nggak bisa buka sih. Terlalu tuh. Nih, bagian dalamnya karatnya. Terus gue mau kasih lihat yang sebelah sana. Karet. Hah? Karet. Karet. Bawah, karet bawah. Oh ini karet bawahnya nggak ada nih. Sini. Tutup deh. Oh ini karet bawahnya tuh. Sini. Tutup deh. Tutup. Karetnya keluar tuh. Si nyangkut. Karetnya. Oh iya. Nggak bisa. Nggak bisa, memang nggak bisa itu. Tetap bakal kayak begitu terus. Gue mau kasih lihat yang sana. Karetnya ada di bawah kabin drivernya, karet bawahnya. Nah, ini teman-teman, bagian-bagian belakang pintu, ini karat nih. Ntar di sana deh kelihatan di atasnya. Nih, karatnya kelihatan nih. Jadi ini banyak bolong-bolong tuh. Karat sampai bawah. Kelihatan nggak sih? Di sedikit. Sini. Di sini. Nih bagian bawahnya. Oh ya. Karatnya pol. Nah, yang kemarin gue cek di bawah sini
Di bawah karpet dasarnya, nah itu dia. Kropos guys. Kropos teman-teman. Banyak saklar juga yang di ganti sama pemilik sebelumnya. Gue nggak yakin ini sebenarnya kebuka begini kabel-kabelnya karena bahaya banget ini. Terus bagian setir nih atau bilangnya apa sih ini? Gue lupa lagi. Ini pecah nih. Terus ini mobilnya nggak ada power steering. Apa lagi ya? Apa lagi sih? Asap. Oh iya, ngebul. Nih kalian lihat nih. Ngebul. Ngebulnya kalian belum lihat secara jelas ya kemarin. Starter aja. Bisa keluar dari rumah, jadi gue nanya-nanya dia soal ngebul ini kenapa. Menurut dia sih kalau nggak ring pistonnya atau settingan karburatornya, jadi ngebul begini nih asapnya begitu. Karena ini bukan ini kayaknya oli, jadi gue juga kurang tahu jelas kenapa ngebul banget. Terus ini gue nggak tahu nih bawaan, gue nggak yakin nih bawaannya standarnya kalau kayak begini. Standarnya begini. Standar, cuman itu dicat aja. Dicat ya. Apalagi ya? Kita tutup dulu deh. Udah pecah-pecah nih tasnya. Terus, oh mesin gue mau kasih lihat mesin. Jadi ini kayak BMW-nya Om Mobi, bukanya bukan dari depan, dari belakang. Nah, ya, kalian lihat mesinnya masih. Oh kemarin itu belum dibuka ya? Belum. Karburator mesinnya masih. Terus banyak banget nih, juga di engine bay-nya karat-karat, udah mulai karatan. Terus apa lagi ya? Oh, cablingnya juga berantakan banget tuh di sana. Gue juga nggak tahu kenapa. Yang paling ngeri ini nih kipasnya nih. Kipasnya nggak ada tutupan nih. Kipasnya ngeri sih. Nggak buka gitu aja jadinya. Terus ini gue nggak tahu nih kenapa dikarpetin di sini. Kayaknya ini bahaya nih kalau dibuka. Gue jadi ngeri-ngeri. Nyetrum kali. Nah itu dia. Terus dia ada beberapa modifikasi yang kurang perlu menurut gue. Di sini ada kayak stabilizer listrik. Gua nggak tahu nih sama. Ini buat AC kali. Hah? AC? Gak, maksudnya dia pasangin beginian buat AC kali. Ya mungkin listrik AC. Lebih stabil kali ya. Cuma gua nggak tahu, selama ini sih gua beli yang buat stabilizer aki begini sih. Gua nggak yakin ini benar berguna sih sebetulnya. Bukannya gua nggak mau merugikan orang lain ya. Jadi kalau yang buka yang jualan produk stabilizer listrik begini, gue bukannya bilang nggak guna, cuma selama ini gue nggak tahu ini berguna atau enggak gitu loh. Oh iya, gue mau kasih lihat per. Nah ini kalau kalian lihat dari atas juga kelihatan nih. Ini mounting shock breakernya. Jadi ini shock breakernya udah modern. Dia pakai per yang udah kayak mobil-mobil sekarang yang beredar di pasaran. Kalau kalian bisa lihat dari bawah sini nih. Tuh. Ngolong sedikit, kelihatan nggak? Ya kan, per. Nah, bagian belakangnya tuh nggak seperti itu. Bagian belakangnya tuh jelas sekali, kayak mobil box, kayak mobil carry tuh. Nih, gimana? Itu AC tuh ya, itu AC tuh. Ini AC nih misalkan ya, kalau yang normal, nyupnya kan di sini nih, ya kan sampai sini kan, ya kan. Kalau mobil ini AC, ya kan nyupnya di sini doang nih. Jadi mukanya masih nongol di sini nih. Baru adem. Terus AC-nya di bagian? AC-nya di mana? AC-nya di sini. Kagak, AC-nya di bawah sono, di perut. Aduh, parah dah pokoknya dah.
Nah teman-teman Memots, jadi udah lihat ya tadi kenapa yang di episode lalu gue ngomong kalau pembetulan dari mobil ini major atau banyak ya. Kalian udah lihat sendiri tadi banyak banget karat dan keropos dari mobil itu. Dan gue mau sharing, jadi ada negatif, ada positifnya, ada plus, ada minusnya. Jadi untuk mengerjakan mobil yang seperti ini, dimana gue juga bukan gue yang punya mobilnya, tapi gue merasakan untuk membangun mobil ini karena ini satu project cars kita nanti ke depannya. Jadi minusnya itu ya, gue mulai dari negatifnya dulu. Minusnya itu banyak biaya yang harus dikeluarkan. Jadi kalau misalkan mau main mobil retro itu juga nggak murah dan makan waktu banyak, nggak sedikit ya untuk ngerjain, jadi mesti sabar-sabar. Tapi di sisi lain positifnya, kalian itu mempunyai suatu privilege atau kesenangan tersendiri, dimana kalau mobil itu jadi ya atau udah berhasil dibangun nanti ke depannya. Dan di sisi lainnya menurut gue ya ini opini gue, dimana kalau kalian mau ngebangun mobil yang lebih jadul, bisa dibilang jadul ya, itu kalian merasakan ada seni yang berbeda dengan mobil-mobil pada umumnya sekarang. Jadi kalau kalian mau lihat mobil modern, dimana itu mudah sekali untuk memodifikasi mobil modern. Contoh gue juga ngalamin di BMW, dimana kalian kalau misalkan mau kencang aja tinggal remap udah selesai, itu permainan komputer. Jadi gue kasih contoh, misalkan di mobil-mobil yang lama itu kayak mesin RB atau mesin 2JZ atau rotari ya, bisa jadi rotari juga keren banget. Itu nggak sembarangan orang bisa miara dan bangun mesin itu. Jadi itu adalah suatu seni dimana di situ ada susunan mekanikal yang bekerja, nggak hanya dari kontrol komputer aja. Seperti contohnya halnya ketika kalian ganti piston atau connecting rod atau camshaft di mobil itu ada suatu settingan atau pemilihan daripada parts aftermarket itu yang ngebuat mobil kalian tuh jadi enak lah istilahnya gitu loh. Jadi nggak hanya andil komputer di situ. Nah guys, sekian. Jadi jangan lupa like, share, subscribe, share yang banyak ke teman-teman kalian, dan jangan lupa komen, karena komen kalian itu membantu ide kita ke depannya untuk membuat konten lagi. Oke guys, sekian. Drive safe, stay safe, bye.